Ibu saudaraku terkasih, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudaraku hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Coba lihat kiri kanan dulu, saudara kasih. Lihat kiri kanan. Gak usah buka maskernya, lihat aja matanya saja, saudara kasih, betul ya? Karena kalau orang sukacita kelihatan dari matanya, saudara kasih, betul? Walaupun bibirnya sudah nggak kelihatan ketutup masker, apalagi sekarang saudara terkasih orang maskeran terus, saudara ya. Jadi kadang saudaraku terkasih kita kalau karena maskeran ini suka jadi salah paham, saudara kasih, betul? Saya beberapa kali lewat dengan orang yang saya kenal, saya senyum, mereka nggak balas, saudara kasih, betul ya. Begitu saya perhatiin, kenapa kok nggak saya senyum, mereka nggak balas, baru saya sadar, saya pakai masker, saudara kasih, betul? Jadi mereka nggak lihat saya senyum, saudara. Tapi tidak apa-apa, kita harus terus sukacita dalam Tuhan, amin. Baik, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Hari ini mari sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dan akan memberkati kita. Saya kasih tema, saudaraku terkasih, masalah dan kebaikan, saudara ya. Masalah dan kebaikan, saudaraku terkasih. Kenapa temanya itu Pak Pendeta, masalah dan kebaikan? Karena memang saudaraku terkasih, hari-hari ini kita berada atau menjalani banyak pergumulan, masalah dalam hidup kita, betul? Tetapi hari ini saudara terkasih, kita harus berani melihat bahwa selalu ada kebaikan di dalam masalah yang kita alami, amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Markus, saudara terkasih. Dalam Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudara kasih tahu, kalau jangan berkecil hati, karena kalau saudara datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin saudara ya. Saudara yang nggak bawa Alkitab, handphone juga tidak ada Alkitabnya, kau bisa lihat di layar, saudara kasih, karena ada ditulis besar-besar, jadi kita bisa baca bersama-sama. Amin. Tapi kalau misalnya kau lihat ke depan, rupanya kau rabun jauh juga, saudara kasih, betul ya. Ya, kalau yang paling malang di dunia hari ini, saudara kasih tahu. Tapi tidak apa-apa, saudara kasih, jangan berkecil hati. Sekali lagi, kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar, amin. Yang nggak bisa baca ke depan, nggak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, kau pakai telinga saja, amin. Tapi saya tuli Pak, udah kau tidur aja kalau gitu, saudara kasih, betul ya. Terus bagaimana lagi? Sudah nggak bawa Alkitab, handphone nggak ada Alkitabnya, nggak bisa dengar juga, lihat depan rabun jauh, saudara kasih toh. Ya tidur adalah solusi terbaik, saudara kasih ya, paling tidak pulang segar, saudara kasih toh. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca bergantian. Saya ayat yang ke-35, saudara 36, saya 37, saudara 38, begitu terus sampai ayat yang ke-41. Judulnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bangun mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita mengalami pandemi yang menjadi persoalan bagi banyak orang, betul ya? Bukan banyak orang, semua orang. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sudah lalui 1 tahun kemarin, saudara kasih, masuk tahun ini masih juga harus melaluinya. Saudara tahu ada banyak sekali orang menelpon saya, saudara kasih. Ada banyak sekali orang WhatsApp saya. Ada banyak bahkan saudaraku terkasih langsung bertanya kepada saya. Mereka bertanya, saudara tahu ada 3 pertanyaan yang paling sering ditanya sama saya. Saudara tahu yang pertama apa? Yang pertama saudaraku terkasih, pertanyaannya adalah begini. Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, pandemi ini, COVID-19 ini, dia bilang begitu,
Ini apakah tanda-tanda dari akhir zaman? Saya mau kasih tahu buat saudara, kalaupun saudara bertanya hari ini dan saudara nggak sempat tanyakan ke saya jawab, saudara kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, saya nggak tahu, saudara kasih. Lah siapa yang tahu kalau ini tanda akhir zaman, saudara kasih? Ada orang berkata bahkan tanda-tandanya jelas, indikasinya jelas. Akan itu masa adalah yang mengakibatkan rasa takut yang besar bagi umat manusia. Iya betul. Tapi yang memastikan ini tanda akhir zaman siapa? Saya mau kasih tahu buat saudara, sekalipun ini tanda akhir zaman, ada orang bilang begini, ini mungkin trompet yang pertama Pak Pendeta. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, kalaupun ini trompet yang pertama, lalu pada saat trompet yang pertama, lalu kau ketakutan yang begitu luar biasa, kau bisa bayangin nggak waktu trompet kedua ditiup? Kau mati berdiri pasti, saudara kasih. Betul. Dengar saudaraku terkasih, ini tanda atau tidak yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah apapun itu kau harus siap menghadapinya. Saudara mau dipanggil sekarang, mau dipanggil besok, mau dipanggil lama setelah penderitaan yang kau alami dalam hidupmu, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kau siap apapun itu. Itu yang Tuhan minta, saudaraku terkasih. Jadi jangan ribut dengan tanda. Banyak orang akhirnya berantem gara-gara tanda, saudara terkasih, betul ya? Padahal sama-sama nggak tahu, betul? Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Bahkan waktu dia menjadi manusia pun dia berkata, anak pun tidak, saudaraku terkasih. Lah kau siapa? Pura-pura mau langsung seolah-olah ingin tahu sekali, saudara terkasih. Enggak, yang Tuhan mau kitanya. Saya itu kalau bagi firman ya, saya suka bilang ya, orang suka bilang sama saya begini, Bapak itu kalau bagi firman ya, selalu firman Tuhan yang dibagi itu adalah bagaimana respon kitanya. Ya memang itu, saudara terkasih. Kalau apa yang disampaikan firman sudah ditulis di Alkitab, terus mau apa lagi? Yang Tuhan mau adalah bukan sekedar kau tahu firman, tapi apa responmu waktu kau tahu firman. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi hari ini walaupun ini tanda atau tidak, yang Tuhan mau kau kuat. Pertanyaan kedua, lalu orang tanya begini sama saya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, apakah ada apakah di balik peristiwa COVID-19 ini, apakah ada rencana Tuhan? Ini lebih parah lagi pertanyaan. Kau pikir saya Tuhan? Betul ya? Seolah-olah saya harus tahu apa rencananya di balik sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Saudaraku terkasih, saya nggak tahu apa rencananya. Tapi yang pasti Tuhan berkata, apapun yang kau alami dalam hidupmu selalu ada rencana yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi kau harus percaya pada apa yang difirmankan Allah, dan itu yang Tuhan mau. Jadi kalau hari ini kau punya masalah pergumulan yang berat dalam hidupmu ketika kau menghadapi masalah pandemi ini, lalu kau terefek dan memiliki efek yang begitu besar yang membuat engkau begitu menderita dalam hidupmu, kau harus percaya, saudaraku terkasih. Firman Tuhan berkata, selalu ada rencana yang indah yang Tuhan izinkan, Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Lalu pertanyaan ketiga, ini lebih konyol lagi, saudara terkasih. Pertanyaan kedua saja saya sudah bilang nggak tahu, dia nanya lagi. Kalau begitu apa rencana Tuhan? Tanya sendiri, saya bilang betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan yang tahu rencananya bagi kita, kecuali Tuhan ngomong sama saudara langsung malam-malam pas kau tidur, tiba-tiba dia bilang, oi selfie, saudara kasih, betul ya. Inilah rencanaku semuanya, saudara kasih, toh? Baru kau boleh bilang aku tahu karena aku dikasih tahu. Kalau kau tidak dikasih tahu apa-apa, saudara kasih, kau cukup percaya ada sesuatu yang indah Tuhan sediakan bagimu. Amin. Di balik masalah selalu ada kebaikan. Saudara lihat, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini. Saudara dengar, apa itu masalah? Masalah akan tetap terjadi apapun kondisimu. Persoalan akan tetap menghampiri engkau apapun keadaanmu. Jangan pernah kau berpikir dalam hidupmu karena kau merasa kau begitu rohani, doa setiap hari, puasa setiap hari, lalu kau berpikir kau tidak punya masalah dalam hidupmu. Dengar, firman Tuhan tadi catat, itu murid-muridnya lagi sama-sama Yesus di perahu. Betul? Ada Yesus sama mereka di perahu walaupun Yesus lagi tidur. Saudara dengar, bersama-sama dengan Yesus saja mereka menghadapi badai kok. Saudara, lalu kau pengen supaya terkasih dalam hidupmu, kalau bisa aku berdoa banyak puasa segala macam supaya tidak punya masalah. Dengar, kalau kau nggak mau punya masalah, ada satu tempat yang Tuhan firmankan. Kalau kau mau tidak punya masalah, cuma di situ tempatnya. Sudah tahu di mana tempatnya? Di sorga. Jadi kalau kau nggak mau punya masalah, nanti malam kau doa sama Tuhan, bilang, Tuhan,
jemputlah aku, saudara kasih betul. Ya besok kau harus sudah siap, saudara kasih tuh. Jangan cuma bilang jemputlah aku, besok nggak siap. Begitu ada sakit, begitu itu, kau takutnya nggak kira-kira. Jangan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, hanya di situ firman Tuhan bilang yang tidak ada air matanya. Di tempat lain masih ada air mata. Jadi kalau hari ini kau masih nangis, wajar itu. Kalau sampai kau tidak nangis di tempat yang susah ini, mungkin kau gila, saudara kasih betul ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus masih wajar. Kalau kau menderita segala macam, wajar. Murid-muridnya saja menderita kok di tengah kapal bersama-sama dengan Yesus hari itu. Tapi hari ini mungkin kau bertanya dalam hidupmu, saudara terkasih, lalu Bapak Pendeta, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah punya hubungan yang baik dengan Allah, ikut ibadah, berpuasa, segala macam, tapi kita tetap juga kena masalah. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Apa makna yang harus kita terima dari apa yang kita hadapi dalam hidup kita, di dalam masalah-masalah yang harus kita lewati bagi hidup kita ini? Ini yang saya mau bagi buat saudara. Saya mau katakan buat saudara sekali lagi, kebaikan akan selalu ada, sekalipun pergumulan dan permasalahanmu terlalu berat. Ada 3 hal, saudaraku terkasih, yang saya temukan dari kisah yang dialami oleh murid-muridnya hari itu. Apa itu? Yang pertama, saudara dengar ayat 38 sampai 39. Saudara lihat 38 sampai 39. Waktu saya nggak banyak, saudara terkasih ya. Saudara tahu pendeta yang sering berkhotbah sama pendeta yang baru berkhotbah bedanya apa? Kalau yang baru berkhotbah dia susah memulai khotbahnya. Kalau yang sudah sering berkhotbah susah mengakhiri khotbahnya, saudara kasih betul ya. Makanya kalau yang pendeta-pendeta yang sudah tua, kalau dia khotbah sudah perhatiin aja, sudah mau landing take off lagi, saudara kasih, sudah mau landing take off lagi, ujung-ujungnya 2 jam, saudara kasih betul ya. Nah, jadi saudara kasih, tapi tetap saya harus selesaikan dalam waktu 15 menit ke depan, saudara kasih, karena sudah lewat 15 menit. Inilah saudara kasih ya. Baik, 38 39 kita lihat firman Tuhan yang pertama. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang begini, waktu Yesus tidur, mereka diterpa badai, mereka ketakutan, lalu mereka datang sama Yesus seolah-olah mereka berpikir Yesus tidak peduli sama mereka, dan mereka berkata, "Yesus, bangunlah, kau emang gak peduli kalau kita akan binasa sebentar lagi?" Lalu firman Tuhan catat Yesus bangun. Yesus gak berdebat dulu dengan mereka. Yesus gak marah-marahin mereka. Yesus gak berpersoal tentang badai dan angin yang mereka alami hari itu. Tapi firman Tuhan berkata Yesus bangun, dia naik ke atas, dia lihat danau dan angin itu, dia berkata kepadanya, "Diam, tenanglah." Setelah mereka danau itu menjadi tenang, angin itu menjadi tenang, firman Tuhan baru ngobrol dengan mereka. Betul? Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, waktu kita punya masalah, memang seringkali kita sulit melihat bahwa Yesus itu peduli bagi kita. Tapi dengar, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, masalah adalah tempat yang paling tepat untuk engkau bisa melihat bahwa Yesus sangat peduli buat saudara. Orang kalau tidak kena masalah susah lihat bahwa Tuhan begitu peduli bagi dia. Karena dia merasa semua ada, semua punya, semua bisa. Tapi ketika mereka kena masalah, pertolongan yang kecil saja bisa membuat mata mereka terbuka kalau Tuhan sangat peduli buat mereka. Amin. Untuk itu jangan pernah kau kecewa waktu kau punya masalah dalam hidupmu. Karena kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan dalam masalah, yaitu kesempatan untuk melihat sebuah kebaikan yang besar yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudaraku terkasih, jangan saudara pikir pandemi 19 ini, COVID-19 ini cuman saudara yang ngalamin. Lalu saudara pikir saya pendeta, itu pendeta pasti nggak mengalami itu. Bodinya kelihatan, saudara kasih, kayaknya dia nggak rasa apa-apa. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu bahwa saudara, saya juga mengalami. Jangan saudara berpikir dalam hati, Pak Pendeta nggak tahu sih, kami gaji dipotong 40%, 70%, aku dipecat malah Pak Pendeta. Saudara berpikir, saudara, lalu kami tidak mengalami, apalagi saya ini pendeta karismatik, pendeta Pentakosta, pendeta yang hidup oleh iman. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya kalau ada imanmu, hiduplah kau, kalau nggak ada, matilah kau. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saya hidup dari pelayanan. Ini teman saya Lydia sangat tahu sekali siapa saya, saudara. Saya hidup dari pelayanan. Saya hidup dari khotbah-khotbah saya, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, saudara tahu, mulai bulan 3 tahun lalu sampai bulan 12, itu saudaraku terkasih, semua jadwal khotbah saya di cancel. Waktu itu saya ingat pertama sekali saya masih hitung berapa jadwal saya yang di cancel. Maret, April, Mei, Juni, saudara terkasih.
Ayo hitung waktu itu mulai pertama kali Maret ya, bergereja tutup di Jakarta. Maret, April, Mei, Juni, saya masih sempat hitung berapa jadwal saya di cancel. Saudara tahu berapa? 120, nggak kira-kira, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi begitu Agustus masih, Juli masih tetap juga nggak ibadah, Agustus nggak ibadah, September nggak ibadah, nggak saya hitung lagi, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Tapi dengar, saya mau kasih tahu saudara, jangan saudara berpikir bukan berarti karena saya nggak punya khotbah lalu Tuhan tidak peduli bagi saya nggak punya berkat. Enggak. Saya justru melihat di tengah-tengah keadaan yang begitu berat, saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa bagi kami. Kemarin bulan 9 saya baru punya anak lagi satu, puji Tuhan, tambah anak satu, saudara kasih ya. Tanggal 10 bulan 9 anak saya lahir, saudara kasih. Tapi saya pastikan ini bukan korban lockdown, saudara kasih, betul ya? Enggak, saudara kasih, bukan korban lockdown, saudara kasih. Kenapa? Karena bulan 2 istri saya ketahuan hamilnya. Kan bulan 3 baru lockdown, betul ya? Berarti anak saya ini bukan korban lockdown, saudara kasih. Memang kami sudah rencana, saudara kasih, buat punya anak lagi. Walaupun dalam ketakutan waktu itu pengen punya anak lagi. Kenapa? Karena anak kedua kami kan meninggal, saudara kasih. 8 bulan dalam kandungan. Karena istri saya preeklamsia dan dulu dokter sudah ingatkan kami kalau bisa jangan punya anak lagi. Karena kemungkinan yang sama akan terjadi. Kalau bisa enggak usah punya anak lagi. Tapi kalaupun punya anak ya boleh, tapi jaga kesehatan, jaga vitamin segala macam, body semua harus dijaga sama istri saya yang jaga. Kalau saya enggak, saudara sebetulnya istri aja yang jaga maksudnya, saudara. Kan bukan saya yang hamil, saudara sebetulnya dia yang hamil, saudara. Saudaraku terkasih, jadi dia jaga, dia fitness segala macam supaya kami punya anak lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih. Tapi saudara tahu apa yang diprediksi oleh dokter ternyata terulang kembali. Baru 2 bulan anak dalam kandungan, istri sudah pendarahan terus. Kadang darah yang keluar nggak kira-kira, itu kayak gumpalan darah. Jadi kami ke dokter hampir tiap hari. Kalau sudah berdarah ke dokter, saudara kasih. Dan saudara tahu setiap kita kan takutnya keguguran, betul? Saudara kasih, begitu cek, oh enggak, anak sehat. Sampai 4 bulan, saudaraku terkasih. 4 bulan dokter bilang, ini diprediksi bahwa support makanan ke anak itu sudah terganggu karena plasenta istri rusak, saudara kasih. Karena istri saya itu darah tinggi, tensinya 180, 160, 220, saudara kasih. Saudaraku terkasih begitu terus tensinya, saudara. Saudaraku terkasih akhirnya, tapi kami tetap berdoa, percaya pada Tuhan, saudara. Sampai masuk 6 bulan, kami ditolak 5 rumah sakit, saudaraku terkasih. Sampai terakhir kali saya ingat rumah sakit Hermina Kalideres. Lalu mereka waktu periksa pertama kali dokter langsung bilang, aduh Pak, Bapak kalau kayak gini kondisi istri, Bapak harus cari rumah sakit yang grade A. Kalau kayak kami yang grade B begini udah nggak mampu untuk nanganin seperti begini. Emang kenapa dok? Itu air ketubannya sudah habis, dia bilang. Bayangin masih 6 bulan air ketuban sudah habis, saudara kasih. Saudaraku terkasih, lalu saya bilang sama dokter, oke, kasih saya solusi, rumah sakit mana yang saya harus datangin? 6 istri saya. Istri saya di opname, saudara kasih 2 minggu di rumah sakit, saudara. Sampai di hari terakhir opnam, saudara kasih, dokter bilang begini sama saya, Pak, saya mau kasih solusi saya mau kasih usul buat Bapak, dia bilang. Usul apa dok? Saya bilang. Gini Pak, dia bilang, Pak Pendeta. Dulu kan anak Bapak yang kedua, itu metode yang dilakukan adalah diusahakan sehat di dalam perut. Tapi ternyata gagal, anak Bapak meninggal 8 bulan. Nah ini saya mau kasih usul baru. Apa itu dok? Saya bilang. Gimana kalau anak Bapak dibesarkan di luar saja? Loh saya bilang, maksudnya gimana dibesarkan di luar? Orang masih 6 bulan, saudara kasih. 6 bulan, saya ingat waktu itu 6 bulan 3 minggu, saudara. 6 bulan 3 minggu, gimana besarnya dok? Saya bilang, oh enggak apa-apa, nanti kita masukkan ke NICU, dia bilang begitu. Waktu dengar kata NICU, tambah banyak pergumulan saya, saudara kasih, betul ya? Tadinya pergumulan cuma sehat anak sehat istri, begitu dengar kata NICU, ini bicara biaya, saudara kasih. Saya tanya sama dia, dok, kalau NICU itu berapa biayanya? Saya bilang begitu. Ya satu hari di sini sekitar 5 sampai 15 juta. 5 sampai 15 juta satu hari. Terus saya tanya, dok, kalau anak saya dikeluarin terus taruh NICU, berapa lama jadi NICU? Maksud saya mau hitung, saudara, betul ya? Kuat nggak saya bayarnya, saudara? Waktu saya bilang begitu, ya Bapak tinggal hitung aja, dia bilang. Sekarang kan 7 bulan, lahir 9 bulan, ya 2 bulan lagi, saudara, betul ya? Saya bilang, waktu 2 bulan lagi berarti kali 60. Kalau misalnya diambil tengahnya saja 10 juta satu hari, itu 600 juta, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam hati saya, wah gawat. Ini gimana ceritanya begini, saudara kasih? Lalu saya bilang, dokter bilang sama saya, Pak, NICU itu lagi susah dicari, apalagi zaman sekarang ini, dia bilang. Zaman COVID kayak gini. Hari ini ada NICU 01. Kalau Bapak mau kita kerjakan sekarang. Tapi kalau Bapak tidak mau, besok saya tidak tanggung masih ada NICU. Siapa tahu Bapak nyesal, besok lalu bilang iya, saya nggak tanggung jawab, dia bilang. Waktu dengar begitu tambah berat pergumulan saya, saudara, betul ya?
Tapi saya memang nggak kurus-kurus juga, memang ini sudah panggilan, saudara. Saudara, jadi body ini memang sudah panggilan, nggak ngaruh dia makan nggak makan tetap segini, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya akhirnya aku diskusi sama istri, ngobrol, lalu cerita, lalu saya bilang sama istri, udahlah, nggak apa-apa. Kalau toh nanti ternyata akhirnya kita harus bayar dan kita nggak punya uang, lalu jual mobil, jual rumah segala macam, nggak apa-apa, kita usahakan yang terbaik, yang mampu kita buat. Saudaraku terkasih, istri setuju. Akhirnya saya datang ke dokter saya bilang oke. Lalu dokter keluarin semua tanda tangan yang harus saya tanda tangan. Ada banyak sekali yang harus saya tanda tangan hari itu. Lalu kayaknya ada 12 atau 14, saudara. Saya tanda tangan semua. Artinya segala sesuatu yang terjadi berikutnya adalah tanggung jawab saya, bukan lagi rumah sakit, saudara. Lalu saudaraku terkasih, istri saya langsung dijemput dari kamar, masukkan ruang operasi, cuman 15 menit anak saya sudah keluar, saudara. Lalu dok suster panggil saya, Pak lihat sebentar anaknya, karena nggak boleh lama-lama di luar. Saya datang ke tabung inkubator gitu ya, yang mereka dorong. Saya lihat, saudara kasih, itu anak saya dibungkus pakai plastik begitu, udah kayak gorengan, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, cuman mau lihat, kasih tahu anak bapak perempuan, cuman mau bilang begitu saja, saudara kasih. Nih perempuan ya, sudah tutup lagi, saudara kasih, plastiknya, langsung dibawa pergi, saudara. Anak saya lahir, saudara tahu beratnya berapa? 900 gram, saudara kasih. 900 gram dua hari di rumah sakit turun 740 gram, saudara kasih. Waduh, saya tambah bingung, tambah bagaimana, apa yang harus saya lakukan, saya juga nggak tahu. Kami cuma berdoa, kami cuma berharap sama Tuhan. Tapi saudara dengar, di dalam keadaan itulah saya melihat kepedulian Allah begitu besar. Anak saya keluar dari rumah sakit, istri saya keluar dari rumah sakit, anak saya keluar 1,4 kilogram. Waktu itu saudara, istri saya 2 hari sudah sehat, saudara. Dan semua biaya tertanggung dengan luar biasa. Saya nggak jual mobil, karena hari ini mobilnya masih saya bawa, saudara, betul ya. Kalau sampai dijual berarti udah nggak bawa itu lagi, saudara. Saudaraku terkasih, saya nggak jual rumah juga, saudara kasih. Tuhan sediakan semuanya, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan itu saja, hari ini anak saya sehat. Tadi pagi, saudara terkasih, sebelum pergi saya lihat anak saya. Sekarang beratnya sudah 3,7 kilogram, saudara terkasih. Saudara, badai masalah adalah tempat untuk kau bisa melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar. Amin. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah merasa kecewa ketika kau mengalami badai, persoalan, pergumulan, masalah dalam hidupmu. Karena selalu ada kebaikan. Kebaikan yang pertama yang bisa kau lihat, kau bisa melihat kepedulian Allah dalam masalah. Amin. Yang kedua, mari kita lihat saudara kita kasih 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Waktu mereka punya masalah, Yesus tanyanya, kenapa kau takut? Kenapa kau tidak percaya? Saudara bisa bayangkan, pernah berpikir nggak, kenapa Yesus tanyanya kenapa kau tidak percaya? Mereka kan lagi punya badai, mereka kan lagi punya persoalan yang begitu berat, begitu menakutkan. Tiba-tiba Yesus nanya, kenapa kau takut? Kenapa kau tidak percaya? Saudara pernah berpikir nggak, saudara kasih, kenapa Yesus tanya begitu? Saudaraku, kalau kau lihat firman Tuhan, saudara kasih, ada begitu banyak sekali kata jangan takut, jangan khawatir, jangan tidak percaya. Ada banyak sekali dalam Alkitab dituliskan, betul? Saudara pernah berpikir nggak kenapa itu ditulis begitu banyaknya, saudara? Saudara dengar, karena karakter hidup anak Tuhan itu adalah orangnya tidak boleh takut sebetulnya. Tidak boleh tidak percaya. Maksudnya Yesus waktu tanya mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Yesus lagi tidak sedang nanya. Yesus sedang tegur mereka. Harusnya waktu kau punya berkat, kau menjadi orang yang tidak takut. Tapi waktu punya masalah, harusnya sama. Kau juga jadi orang yang tidak takut, saudara. Waktu kau punya berkat, kau menjadi orang yang percaya, punya sukacita yang besar. Harusnya waktu punya masalah, kau pun harus menjadi orang yang percaya pada Allah dan sukacitamu besar. Itu yang diinginkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau hari ini kau mengalami masalah, pergumulan dalam hidupmu, dengar baik, saudara. Ini adalah kesempatan untuk engkau melihat siapa dirimu sebetulnya. Karena kalau kau hanya bersukacita waktu kau diberkati, kalau kau hanya bersukacita waktu kau punya segala sesuatu yang kau inginkan dalam hidupmu, saya mau kasih tahu saudara, itu apa bedanya kau dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan? Orang yang percaya sama Tuhan, apapun pergumulannya, apapun masalahnya, dia tetap menjadi pribadi yang kuat. Tidak khawatir, tidak menjadi orang yang tidak percaya, tapi terus bersukacita. Amin. Apapun pergumulannya, apapun masalahnya, kau harus tetap percaya pada Allah. Amin.
Semua kita punya masalah, semua kita punya pergumulan. Tapi kepercayaan sama Allah tidak boleh hilang dari dalam hidup kita. Karena itulah kepribadian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, harusnya mereka menjadi pribadi yang tidak takut. Harusnya mereka menjadi pribadi yang percaya. Sekalipun masalah hari itu berat, sekalipun persoalan hari itu berat. Saudara, kalau mau lihat siapa orang yang di sekelilingmu sebetulnya, tempatkan mereka di tempat yang tidak normal. Kau akan tahu siapa karakter mereka sebetulnya. Kalau mereka tetap bersama-sama dengan engkau, mendukung engkau dalam keadaan yang tidak normal, nah ini orang yang benar. Tapi waktu kau sukacita orang banyak dekat dengan engkau, begitu kau punya masalah orang jauh, nah itulah kualitas hidup mereka sebetulnya. Saudaraku terkasih, sama Tuhan sedang lihat itu dalam hidup kita. Hari ini jangan sampai itu hilang. Rasa percaya dan rasa kekuatan Allah yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidupmu jangan sampai hilang hanya karena badai yang hari ini kita alami. Amin. Kau harus tetap percaya sama Tuhan apapun keadaannya. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Terakhir harus kencang, jangan lupa. Sebab kalau pendeta ngomong terakhir, mujizat pasti terjadi. Amin. Biasanya kalau pendeta sudah bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih. Betul ya? Yang tadi sudah mulai buta, sudah mulai menundukkan kepala, dan menutup mata, dan mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi, saudara. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin. Haleluya. Yang ketiga ayat 41, dengar firman Tuhan bilang begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sudah dengar? Saya mau kasih tahu saudara, kata takut dalam ayat 41 dengan kata takut dalam ayat yang ke-38 itu konsepnya beda, saudara kasih. Kalau takut ayat 38 itu, saudara kasih, waktu Tuhan menegur mereka, kenapa kamu takut, saudara kasih? Itu rasa takut yang negatif, yang membuat mereka kalah dengan keadaan. Tapi dalam 41 waktu mereka berkata mereka menjadi sangat takut, ini bicara tentang sifat kekaguman yang begitu besar, begitu luar biasa ketika melihat kedahsyatan Allah. Saya pernah lihat orang, saudaraku terkasih, disembuhkan, dia lumpuh, disembuhkan dan tiba-tiba berjalan, dan baru kali itu saya lihat, dan cuman sekali itu. Setelah itu saudara kasih saya lihat banyak tapi di TV, yang langsung cuman itu pernah saya lihat, saudaraku terkasih, waktu saya lihat itu pendeta doain dia lalu dia berdiri, itu kepala saya rasanya besar, rasanya merinding, ada apa ini, saudara, seperti orang ketakutan, tapi itu bukan takut, itu kagum yang luar biasa. Nah itu yang dialami oleh mereka waktu Yesus menyelesaikan persoalan mereka. Maksudnya apa? Sudah dengar, masalah pergumulan adalah tempat yang paling tepat untuk engkau bisa melihat keajaiban Allah yang luar biasa. Kau hanya bisa kagum kepada Tuhan waktu engkau punya masalah dan masalahmu diselesaikan oleh Tuhan. Jadi hari ini kalau kau punya masalah, kau jangan takut, kau jangan kecewa sama Allah. Karena inilah kesempatan untuk engkau melihat kekaguman yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya untukmu. Untuk apa yang menjadi kekuatan besar yang Tuhan akan berikan kepadamu. Untuk itu saudaraku terkasih, jangan lari dari masalah. Jangan selesaikan masalah dengan jalan yang kau bikin sendiri. Apalagi menyelesaikan hidupmu supaya kau lari dari masalah. Sudah dengar? Tidak ada masalah yang lebih besar dari kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan kau alami masalah hari ini, kau harus percaya itu tidak melebihi kekuatanmu, karena Dia yang berjanji. Pergumulanmu, apapun yang menjadi persoalanmu, engkau jauh lebih kuat daripada itu. Karena Tuhan ada di dalam engkau. Untuk itu, masalah selalu membawa kebaikan. Masalah selalu membawa engkau kepada sesuatu yang luar biasa. Masalah akan membawa engkau selalu kepada pengenalan kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu tetap percaya sama Tuhan. Hari ini walaupun masalah banyak, berseru pada Tuhan. Masalah besar, berdoa terus. Masalah luar biasa, tetap percaya sama Tuhan. Dan saya yakin kau tidak akan tinggal seterusnya dalam masalah. Tuhan akan bawa kau kepada kemenangan yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita luar biasa. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Itu kunci apa? Kunci C aja. D. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal
Akan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Mari katakan dengan segenap hati, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah Suatu karya, suatu karya agung mulia, saatnya ganti berhenti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti berhenti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, hari ini percayalah tangan Tuhan sedang merendah. Saudara tahu merendah itu apa? Merendah itu menyulam, saudara terkasih. Saudara kalau lihat orang menyulam, kau akan tahu saudara terkasih kalau baru-baru pertama kali nyulam. Waktu kau lihat sulamannya dari belakang, wah itu berantakannya luar biasa, betul? Tapi waktu sulamannya jadi, saudara terkasih, saudara tahu ada banyak orang yang berani bayar mahal dengan apa yang dikerjakan oleh orang itu. Sama, Tuhan juga sama. Hari ini kalau kau punya masalah, kelihatannya hidupmu berantakan, saudara harus percaya. Ini Tuhan sedang menyulam, tangannya sedang merendah sesuatu yang indah dalam hidupmu. Kau harus yakin ketika rendahan itu terjadi, selesai, sulamannya selesai, kau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Serahkan semua masalahmu, pergumulanmu, apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu, serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kau merasa pergumulanmu begitu berat, begitu luar biasa, dan kau bilang kau butuh dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hatimu pada Tuhan, percaya pada Allah. Bapa, dalam nama Yesus, engkau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka. Hari ini mereka dengar firman, mereka percaya ada kebaikan yang Tuhan kerjakan, ada yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun itu Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong jemaatmu yang sakit disembuhkan dengan kuasa bilur-bilurmu yang luar biasa. Yang punya masalah keluarga dipulihkan dengan luar biasa. Yang punya masalah ekonomi diberkati, diberkati, diberkati luar biasa dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaatmu, Tuhan berkati dengan luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat bagi mereka. Haleluya, tangan Tuhan, haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya ganti berhenti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, terima kasih menjadi bagian jemaat Bapak